notes, ya. Untuk mencatat apa? Nah, kamu pilih dari yang telah kamu sebutkan ini, kamu pilih kira-kira yang mana yang kita akan terapkan di dalam kelas maupun di luar, dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Oke? Ibu bagikan ya? Ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Staf dan guru yang saya hormati, syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan izin dan kuasanya maka pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, keafiatan lahir dan batin, serangkaian dengan pelaksanaan desiminasi calon guru penggerak dengan tema membangun budaya positif di SDN 71 Kota Tengah dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Baiklah,
Acara hari ini saya buka dengan sama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya berterima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah beserta staf ruang guru karena memberikan kesempatan dalam rangka diseminasi saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dalam melaksanakan tugas yaitu membangun budaya positif di sekolah kita SDN 71 Kota Ternate. Bapak Ibu, saya mohon maaf, ini bukannya saya menggurui Bapak Ibu, tetapi kita saling share, kita saling berbagi ilmu, karena apa yang akan saya sampaikan nanti ini sudah biasa kita laksanakan, sudah sering terjadi di lingkungan sekolah kita. Nah, ini ada beberapa materi yang perlu saya sampaikan, yang perlu kita pelajari bersama. Yang pertama itu mengenai konsep-konsep inti budaya positif. Kemudian ada beberapa contoh penerapan konsep inti budaya positif tersebut. Kemudian ada ruang lingkup, maaf Bapak Ibu, saya kasih besar supaya kelihatan. Ini merupakan ruang lingkup materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama yaitu merupakan perubahan paradigma pembelajaran. Kemudian yang kedua, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ketiga, motivasi perilaku manusia. Keempat, kebutuhan dasar. Kelima adalah posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa apa pengertian budaya positif tersebut yang akan kita terapkan di sekolah kita ini. Budaya positif itu Bapak Ibu bahwa pemahaman, keyakinan, dan kepatuhan kita terhadap norma dan nilai-nilai kebaikan yang perlu ditumbuh kembangkan kepada seluruh warga sekolah. Ini yang perlu kita perhatikan. Terutama kita kan biasanya berhadapan dengan anak didik. Nah, anak didik ini yang setiap saat selalu ada perubahan-perubahan tingkah laku yang terjadi. Setiap hari pasti ada saja yang kita temukan, baik itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian semakin kuat pemahaman atau keyakinan dan kepatuhan warga terhadap norma dan nilai-nilai yang baik di sekolah itu, maka makin tinggi kebanggaannya terhadap sekolah. Kemudian rasa persatuannya pasti makin menguatkan motif mereka untuk berprestasi dan daya belajarnya semakin tinggi. Di situ Bapak Ibu. Kalau kita terapkan kepada anak-anak, insya Allah apa yang kita laksanakan, tetapi ini biasanya bertahap. Karena terkadang motivasi itu beda-beda tiap orang. Kemudian yang contoh budaya positif itu seperti apa Bapak Ibu? Kita sering mengetahui bahwa anak-anak itu harus disiplin, harus mandiri, harus bertanggung jawab, baik dalam pembelajaran maupun di luar pembelajaran. Nah, inilah budaya-budaya yang nantinya kita akan terapkan di sekolah kita. Nah, sekarang kita akan bahas apa sebenarnya tugas dari guru dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Ini merupakan tugas pokok kita Bapak Ibu selain kita mengajar. Nah, salah satu tanggung jawab guru
adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, siswa, guru, maupun orang tua dan masyarakat yang ada di lingkungan kita. Ini saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik ini akan tumbuh menjadi karakter yang baik bagi warga sekolah. Dan akhirnya karakter ini akan menjadi suatu kebiasaan baik yang membentuk suatu budaya positif yang nantinya ada di sekolah kita. Jadi karakter yang kita akan terapkan kepada anak-anak ini kita buat dalam suatu keyakinan keras Bapak Ibu. Nanti sebentar kita bahas lagi itu apa keyakinan keras. Nah, kemudian guru harus mengusahakan sekolah itu menjadi lingkungan yang menyenangkan bagi anak. Kenapa harus menyenangkan bagi anak? Dengan adanya sekolah atau kelas yang menyenangkan bagi anak, maka anak itu akan rajin datang ke sekolah. Mereka senang untuk belajar. Mereka merindukan gurunya. Kemudian kita menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Nah, dengan demikian karakter murid udah pasti tumbuh dengan baik Bapak Ibu. Nah, kalau kita membiasakan anak untuk melakukan hal-hal yang baik tanpa tekanan, tanpa hukuman, nah kita belajar, kebetulan di CGP ini kami belajar bagaimana suatu konsekuensi. Ya Bapak Ibu. Kemudian selama seseorang merasa tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran itu sulit akan terjadi. Apabila anak merasa tertekan, maka dia tidak bakalan nanti dia malas datang ke sekolah. Kenapa? Karena dia tidak merasa senang, ada beban dia akan datang ke sekolah. Nah, ini merupakan perubahan paradigma yang sekarang kita udah lakukan. Perubahan paradigma ini Bapak Ibu terkadang kita sebagai guru berpikir atau mempunyai ilusi bahwa guru itu harus mengontrol muridnya atau harus mengontrol siswanya. Nah, tapi pada dasarnya Bapak Ibu, kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah, di sini walaupun tampaknya kita sedang mengontrol siswa atau misalnya mengontrol si A, tapi ternyata Bapak Ibu tidak demikian. Karena apa? Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih oleh anak tersebut. Kenapa? Karena dia nanti berpikir, nanti kalau dia tidak lakukan, nanti dapat hukuman. Makanya dia lakukan apa yang kita suruh. Itu merupakan satu ilusi oleh guru. Kemudian yang berikut, ilusi bahwa semua penguatan yang positif itu efektif. Apa yang kita berikan itu berarti efektif, bagus untuk dilakukan buat murid. Tetapi penguatan positif atau ujukan itu Bapak Ibu bukan merupakan salah satu solusi yang baik, ya. Karena murid akan mengulangi suatu saat perlakuannya, tidak akan berlangsung lama. Karena kita hanya membuatkan suatu penguatan. Nanti kalau kita tidak memberikan penguatan, anak itu memulai hal yang tidak baik, yang kita tidak inginkan. Makanya itu merupakan satu ilusi bagi kita. Kita menghayal, kita mengiming, kita memikirkan bahwa ini yang akan terjadi, padahal tidak demikian Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah, menguatkan karakter. Ini yang merupakan disiplin positif yang paling baik kita akan terapkan di sekolah kita, insya Allah. Disiplin itu merupakan karena ada nanti disiplin dan keyakinan kelas. Kami di CGP itu Bapak Ibu sudah dibuatkan suatu bahwa kamu di sekolah membuat suatu keyakinan kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Nah, kemarin kami itu sudah membuat keyakinan kelas di kelas 6. Nah, beranjak dari disiplin ini, di
disiplin positif. Nah, di sini disiplin adalah memang di sekolah kita ini ada, ya, merupakan bentuk tindakan mematuhi dan melakukan sesuatu sesuai dengan nilai-nilai dan aturan yang dipercaya merupakan tanggung jawab. Kita melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Tapi di dalam aturan itu pasti kalau kita tidak menaatinya pasti ada sanksi. Ya Bapak Ibu ya, pasti ada sanksi. Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu penerapan disiplin. Ini punya tujuan. Untuk apa? Untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak didik kita untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan atau hadiah, ancaman maupun hukuman. Jadi mereka bisa melakukan. Jadi mereka menyadari, mereka memiliki motivasi secara intrinsik dari dalam dirinya untuk melakukannya. Bukan karena kita paksa, oh kamu harus melakukan ini, harus kamu datang jam 7 pagi, jangan terlambat. Nah, ini. Jadi kita tidak ada iming-imingi, nanti kamu besok kalau tidak terlambat ibu berikan apa ya? Tidak ada. Tidak ada sogokan, tidak ada hukuman. Nah, kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, beliau ini menyatakan bahwa mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan saat ini, yang sekarang ini kelas 1 dan kelas 4 ya, untuk menciptakan murid yang merdeka. Nah, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Karena di kelas 1 dan 4 sekarang ini yang kita terapkan bahwa Ibu Vivi melihat bagaimana perkembangan anak yang ada di kelas 1. Nah, itulah nanti ada alur pembelajaran yang Ibu Vivi berikan. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri dari siswa itu dulu. Kemudian yang memiliki motivasi internal atau yang dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena orang lain, bukan karena temannya, bukan karena gurunya, ataupun bukan karena kepala sekolah. Jadi jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita tidak memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal. Karena motivasi eksternal itu berarti berasal dari luar diri anak. Yang kita butuhkan adalah kesadaran atau motivasi dari diri anak tersebut. Nah, jadi itulah disiplin positif yang kita akan terapkan. Dan tujuannya dari disiplin ini, murid memahami apa yang mereka lakukan, perilaku mereka sendiri bagaimana, mempunyai inisiatif, kemudian mereka bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan tentunya mereka bisa menghargai diri sendiri dan orang lain. Karena apa? Ada motivasi yang tadi, motivasi internal, motivasi dirinya sendiri, bukan karena orang lain. Jadi dia bisa menghargai dirinya dan bisa menghargai orang lain. Itu Bapak Ibu. Nah, yang berikut ini merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang sudah sekarang kita implementasikan di kurikulum Merdeka. Nah, apa nilai-nilai kebajikan universal? Ini Bapak Ibu yang merupakan profil pelajar Pancasila. Di sini ada terdiri dari yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang udah pasti kalau di sekolah kita ini sudah kita laksanakan dari tahun-tahun sebelumnya. Kita sudah ada sholat duha, kita sudah ada zikir, kemudian anak-anak sudah mengaji di tempat pengajian. Nah, kemudian ada yang berikut adalah mandiri. Mandiri di sini Bapak Ibu, yang tadi motivasi internal. Kalau mereka punya motivasi internal dari dirinya, pasti dia bakal bisa mandiri. Tanpa kita dorong, tanpa kita bujuk, tanpa kita nanti memberikan iming-iming apa, mereka bisa mandiri. Kemudian bernalar kritis.
Mereka bisa menyampaikan apa yang mereka rasakan. Mereka bisa menyampaikan pengetahuan-pengetahuan baru yang mereka dapat baik dalam internet yang mereka kan punya HP. Mereka bisa melihat itu dengan arahan kita dan orang tua. Jadi harus ada kerjasama guru dan orang tua seperti yang sudah kita lakukan. Kemudian perkebinekaan global, ya, dan bergotong royong serta kreatif. Inilah yang nantinya bisa kita gunakan untuk membuat satu keyakinan kelas. Tetapi tergantung siswa di dalam kelas apa yang mereka inginkan, apa yang mereka pilih, apa yang mereka ingin kembangkan di dalam kelas tersebut. Karena kita guru tidak bisa menentukan. Kita cuma memberikan arahan, kita cuma memberikan satu panutan supaya mereka bisa melakukan yang sudah mereka pilih. Yang berikut, motivasi yang tadi kita bahas. Motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Anak akan melakukan sesuatu itu karena dia merasa, oh nantinya bakalan dihukum oleh guru, oh nantinya bakalan dihukum oleh ibu guru, makanya dia melakukan hal tersebut. Kemudian yang berikut, yang ketiga, motivasi untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Terkadang kita dalam suatu pembelajaran itu Bapak Guru, kalau kita memberikan satu pertanyaan, anak-anak tidak ada yang mengajukan tangan. Akhirnya kita membuat suatu pemantik, suatu perangsang motivasi. Nanti kalau ada yang menjawab akan ibu berikan sesuatu. Nah dari situ anak-anak berarti bakal diberikan imbalan oleh guru. Tiba-tiba ada yang angkat tangan. Apalagi kalau kita mengatakan walaupun salah, nantinya kan ibu guru tidak mau marah. Nantinya kan akan diperbaiki bersama, kita akan belajar bersama. Nah itu Bapak Ibu dari motivasi untuk mendapatkan imbalan. Ini kurang baik. Kemudian yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa nanti dalam keyakinan kelas itu kita cuma arahkan, silakan anak yang memilih supaya mereka bisa melaksanakan sesuai yang mereka inginkan. Apabila mereka memilih sesuai yang mereka inginkan, pasti mereka akan melaksanakannya dengan baik. Makanya anak harus memiliki motivasi internal atau intrinsik. Ini kebutuhan yang harus kita pahami yang ada pada anak. 5 kebutuhan dasar. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita semua ini Bapak Ibu, kita perlu untuk bertahan hidup. Yang pertama penghukum merasa bersalah dan sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai monitor atau pemantau. Nah, seorang guru di sini menginginkan siswa itu tidak disiplin dalam melakukan sesuatu, maka guru itu cuma memantau saja, cuma melihat saja, tidak menegur. Tidak seperti penghukum, kalau penghukum langsung ditegur. Kalau memantau, dia lihat saja dulu apa yang terjadi. Dia lihat mengapa anak itu berbuat. Nah, ia tidak menghargai, berkata dengan intonasi datang saja, dan guru mengingatkan peraturan yang telah disepakati. Nah, seperti apa aturan kita sih? Jadi guru menghitung, mengukur, dan memberikan konsekuensi. Akibatnya anak menyesuaikan diri bila ditawari dan menitik beratkan pada apa akibat dan hadiah untuk dirinya. Ya, kalau kita selalu memberikan hadiah, itulah yang ditunggu-tunggu anak. Apabila suatu saat kita tidak punya hadiah,
juga kurang baik. Yang terakhir adalah posisi manajer. Nah, di posisi ini kita sebagai guru merupakan hal yang baik. Mengapa dia harus dikatakan baik? Karena guru akan bertanya tentang apa yang membuat misalnya anak itu terlambat, maka kita akan bertanya mengapa dia terlambat, apa penyebabnya, sehingga anak itu berkata jujur. Misalnya, saya terlambat karena semalam nonton YouTube. Kebanyakan anak-anak kita ini kan main game online, makanya mereka datang terlambat. Tetapi kita menanyakan bukan dengan hardika, bukan dengan kata-kata yang keras, sehingga anak itu kalau kita menyampaikan seperti kalimat tadi, maka insya Allah mereka akan jujur kepada kita penyebab mereka terlambat. Nah, dari jawaban siswa ini pasti ada respon dari guru yang betul apa yang kau yakini, karena kita kan sudah membuat satu keyakinan kelas. Dengan manajer ini pasti begitu mengetahui anaknya terlambat, pasti dia akan menanyakan mengapa terlambat, kemudian dia menanyakan tentang keyakinan kelas. Tentu ada konsekuensinya. Seperti yang sudah saya lakukan, yaitu bagaimana melakukan suatu segitiga restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu, Bapak Ibu guru, teman-teman sekalian, di posisi manajer ini yang baik buat kita, membuat anak rasa nyaman, tidak membuat mereka terlambat misalnya dengan kalimat-kalimat yang akan kita lemparkan, dengan kata-kata yang kita sampaikan kepada anak-anak kita. Dari 5 posisi kontrol tersebut, maka hendaknya guru memposisikan diri jadi manajer. Jangan jadi penghukum yang menjadi orang merasa bersalah, kemudian pemantau. Jangan Bapak Ibu, usahakan kita sebagai manajer. Nah, sekarang kita akan lihat apa itu keyakinan kelas. Beda Bapak Ibu dengan aturan atau tata tertib di sekolah. Karena keyakinan kelas adalah yang dipilih oleh anak yang merupakan kesepakatan di dalam kelas. Bisa jadi kesepakatan di kelasnya Ibu Vivi kelas 1 beda dengan kesepakatan yang dibuat oleh Ibu Febi di kelasnya. Karena itu kita seluruh anak-anak memilih nilai-nilai kebajikan apa atau aturan apa yang mereka ingin laksanakan. Nah, perlu kita ketahui bahwa keyakinan kelas adalah salah satu budaya positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Ini keyakinan kelas. Dia tidak memiliki hukum atau tidak ada penghukum, karena kita harus menanyakan kenapa kamu misalnya terlambat, kenapa kamu terlambat, atau dia bermain dalam belajar, kenapa sementara ibu mengajar kamu sedang bermain. Di sini Bapak Ibu, nanti kita tanyakan, kita kan sudah memiliki keyakinan kelas, apa kamu masih ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita buat? Nanti anak itu menyebutkan. Nah, baru kita tanyakan, apakah yang kamu lakukan tadi itu sudah sesuai dengan kesepakatan kelas kita? Nah, anak sendiri memikirkan apa yang telah dia perbuat. Nah, ini perbedaan. Apa perbedaan keyakinan kelas dengan tata tertib sekolah? Kalau tata tertib itu tentu kita tahu bahwa ada, kalau kita tidak melaksanakannya pasti ada sanksi. Tapi kalau keyakinan kelas, Bapak Ibu, keyakinan kelas itu dia memuat nilai-nilai kebajikan yang diyakini kebenarannya oleh anak. Kenapa diyakini oleh anak bahwa itu benar? Karena mereka yang memiliki, mereka yang memilih, mereka yang menetapkan, mereka yang sepakat untuk melaksanakan disiplin-disiplin tersebut. Bukan karena kita sebagai guru, bukan karena seorang kepala sekolah, atau bukan karena orang tua, tetapi mereka ingin, mereka hendak di dalam kelasnya itu bahwa inilah nilai-nilai yang akan mereka laksanakan. Itu merupakan keyakinan kelas.
Nah, dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas dari kelas 1 sampai kelas 6, insya Allah apa yang kita harapkan itu mewujudkan tujuan pendidikan. Memang utamanya kita ke arah tujuan pendidikan, terutama yang ada di sekolah kita ini, menghasilkan atau output yang berprestasi. Yang kita sekarang harus berdasarkan dengan profil pelajar Pancasila. Nah, apa tujuannya kita melaksanakan keyakinan kelas ini? Yaitu menanamkan nilai-nilai kebajikan universal bagi peserta didik kita. Memang kita harus perlahan-lahan, tidak secara langsung ada perubahan Bapak Ibu ya. Kemudian ada cara menyusun keyakinan kelas. Saya rasa ini nanti karena kami kemarin kelas 6 sudah membuat, bisa dilaksanakan di kelas 1 sampai kelas 5. Supaya apa? Setiap kelas ada keyakinan kelas. Gitu. Nah, ini keyakinan kelas yang sudah kita buat di kelas 6. Mereka sendiri yang pilih Bapak Ibu. Karena masing-masing menyebutkan harus berpakaian rapi. Kita lihat masuk di mana. Tidak terlambat datang ke sekolah. Mereka masing-masing menyebutkan. Kemudian dari yang mereka sebutkan itu kita memilih, karena tidak mungkin semuanya kita pilih. Nah, inilah yang disepakati di kelas 6. Nah, ini merupakan segitiga restitusi. Ini saya laksanakan di kelas 6. Segitiga restitusi ini merupakan proses bagaimana kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi kita tidak menghukum, tapi bagaimana kita melakukan supaya anak itu tidak mengulangi lagi kesalahannya. Jadi dia memperbaiki dengan arahan dari kita sebagai guru. Nah, di dalam melakukan segitiga restitusi ini ada 3 macam. Ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan yang kita akan lakukan. Nanti saya akan perlihatkan video yang saya buat di kelas 6 itu, di mana Kailila terlambat, udah proses pembelajaran. Biasa kan anak-anak terlambat pasti kita pada waktu apel pagi kan, tapi ini Kailila datang nanti sudah pada proses pembelajaran, sehingga saya mengambil Kailila sebagai contoh bagi teman-temannya yang saya buatkan segitiga restitusi. Nanti pada segitiga restitusi ini yang pertama kita validasi tindakan yang salah. Kita buatkan, kemudian nanti menanyakan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ini ada video yang saya sudah laksanakan karena itu merupakan tugas kami di CGP Angkatan 7. Jadi ini sudah saya setorkan melalui LMS. Ini cuma singkatnya Bapak Ibu. Sebenarnya ini panjang. Ini adalah menstabilkan identitas. Setelah kita lakukan yang kedua itu validasi tindakan yang salah.
Nah setelah itu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Oke Bapak Ibu, saya cukupkan sampai situ karena ada sampai yang kedua, skenario yang kedua. Tapi saya karena ini Bapak udah mau sholat, saya sampaikan sampai di situ dulu. Insya Allah nanti kita bisa sharing, bisa Bapak Ibu kita sama-sama belajar. Karena saya bukan merupakan orang yang lebih tahu, tapi kita mendapatkan pengetahuan dari pelatihan CGP, maka kita harus sharing. Nanti insya Allah lagi Pak Karto datang hari Selasa. Di situ lagi kita akan berdiskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengundang Ibu Kepala Sekolah untuk menyampaikan satu dua kata yang terkait dengan materi yang telah saya sampaikan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman sekalian yang saya cintai, syukur alhamdulillah pemaparan tentang diseminasi budaya positif dari guru penggerak di sekolah kita telah disampaikan tadi dengan bagus, dengan baik. Saya mengharapkan sebagai pimpinan di sekolah ini apa yang dilakukan Ibu Tika di kelas bisa ditiru oleh teman-teman guru, terutama budaya-budaya positif yang perlu kita bangun di sekolah ini. Kita sebagai guru maupun anak didik kita, biasanya terkadang apa yang kita lakukan kita berharap, kita meyakini bahwa itu benar, tetapi dalam pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan penerapan kurikulum Merdeka ini jauh dari kebenaran. Jadi kita belajar dari apa yang dipaparkan oleh Bu Tika dan meniru apa yang beliau sudah lakukan, dan secara bertahap kita akan berusaha seperti itu, karena tadi disampaikan bahwa ini kita lakukan secara bertahap, tidak serta-merta kita lakukan sekaligus. Apalagi memberikan keyakinan, ya, penguatan di kelas. Jadi tidak semudah yang kita pikirkan. Jadi apa yang sudah dirasakan oleh Bu Tika itu sudah sangat luar biasa dilaksanakan, tetapi tidak menutup kemungkinan ada kendala-kendala yang dihadapi, tetapi itu dilakukan dengan penuh semangat. Saya berharap Bapak Ibu yang masih muda-muda ini bisa mengikuti guru penggerak, karena kita hidup pada zaman ini. Kalau dulu mungkin pembelajaran yang kita lakukan itu hanya sebatas mentransfer pengetahuan, tetapi dengan kemajuan zaman, dengan kurikulum Merdeka, paradigma seperti itu sudah berubah. Jadi kita mengikuti zaman. Insya Allah kita berdoa sama-sama, Allah akan menuntun kita menjadi pembelajar Pancasila sejati yang
sebentar akan mencetak generasi-generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, karena di tangan Bapak Ibu lah generasi emas itu akan tercipta. Mungkin dengan kata-kata ini memadailah penutupan untuk kegiatan hari ini, dengan sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.